Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang teks deskripsi, baik itu dari pengertian, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek yang dideskripsikan sesuai dengan kehendak dari penulis teks deskripsi tersebut. Yang dideskripsikan dari teks deskripsi bisa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun suatu tempat, ataupun suatu kesenian. Yang kedua ada tujuan teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi sudah jelas, yakni menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan agar nantinya bisa diamati oleh pembaca dari si penulis yang membuat teks deskripsi tersebut. Yang ketiga ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Bagian identifikasi merupakan sebuah bagian struktur dari teks deskripsi yang menjelaskan tentang identifikasi ataupun gambaran umum dari objek yang akan dideskripsikan. Bisa saja itu tentang nama, asal-usul, ataupun kalau misalkan sebuah tempat, lokasi dari objek yang dideskripsikan. Intinya gambaran awal dari objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan sebuah struktur yang menjelaskan bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan secara detail dan lengkap. Baik itu dari bagian-bagiannya, jenis-jenisnya, spesifikasinya, dan sifat-sifat ataupun karakter. Misalkan kalau yang dideskripsikannya adalah manusia. Intinya deskripsi bagian adalah menjelaskan sebuah bagian-bagian secara jelas dan detail selengkap mungkin dari objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, penutup. Struktur paling akhir dari teks deskripsi ini bisa saja ada, bisa saja tidak ada, sesuai dari kehendak penulis teks deskripsi tersebut. Penutup berisi tentang kesan atau simpulan dari penulis untuk objek yang dideskripsikan. Intinya kesan akhir ataupun simpulan dari objek yang dideskripsikan. Itu bagian terakhir dari struktur, yakni bagian penutup. Yang keempat yakni kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pada dasarnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi ini banyak. Namun, yang Bapak jelaskan ini yang utamanya saja, memudahkan kalian dalam memahaminya. Yang pertama, adanya kata depan. Kata depan merupakan sebuah kata yang disimpan sebelum kata dasar. Contohnya, misalkan kata depan itu di, ke, pada. Misalkan, saya sedang makan di restoran. Nah, di tersebut merupakan kata depan. Dan kata depan pun apabila ditulis dalam sebuah judul jangan menggunakan huruf kapital, harus menggunakan huruf kecil. Nah, itu kata depan ya. Kedua, ada majas personifikasi. Majas merupakan sebuah gaya bahasa. Nah, sekarang majasnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan sebuah majas yang seolah-olah menghidupkan benda mati. Misalkan contohnya adalah ombak laut seolah-olah melambaikan tangannya kepadaku. Jadi, ombak merupakan sebuah benda mati yang mendapatkan sifat manusia, yakni seolah-olah melambaikan tangan, seolah-olah mempunyai tangan. Padahal ombak merupakan benda mati. Nah, kalimat tersebut merupakan majas personifikasi, yakni memberikan kesan manusiawi pada benda mati.
Yang ketiga ada kalimat serapan panca indera. Ada 3 ya. Seolah-olah merasakan, seolah-olah melihat, dan yang terakhir seolah-olah mendengar. Jadi dari kalimat tersebut kita pembaca seolah-olah bisa merasakan, seolah-olah dapat melihat, dan seolah-olah dapat mendengar. Misalkan contoh kalimat seolah-olah dapat merasakan. Angin di pegunungan Himalaya sangat sejuk sekali. Jadi seolah-olah kita dapat merasakan betapa sejuknya angin di pegunungan Himalaya. Itu kalimat seolah-olah merasakan. Yang kedua kalimat seolah-olah melihat. Contohnya misalkan di Gunung Takupan Parahu pemandangannya sangat indah. Jadi kita dalam kalimat tersebut seolah-olah dapat melihat betapa indahnya dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah yang ketiga seolah-olah mendengar. Misalkan contohnya adalah suara motor itu sangat berisik sekali. Jadi seolah-olah kita ketika membaca kalimat tersebut seolah-olah mendengar bagaimana bisingnya suara motor tersebut. Nah itu merupakan kalimat panca indera. Ada 3. Seolah-olah merasakan, seolah-olah melihat, dan seolah-olah mendengar. Itu yang ada dalam kebahasaan teks deskripsi. Itulah beberapa penjelasan tentang materi teks deskripsi. Yang Bapak jelaskan ini hanya rangkuman saja, tidak secara detail. Nanti detailnya kalian bisa mencari sendiri di berbagai sumber yang berkaitan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.